Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Hi, I'm Miss Ita. Welcome to long distance learning video made by SMPIT Arkan Cendekia Teachers. This is mathematics subject video. Okay, today we are going to learn about bilangan berpangkat dan pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk saat ini Miss akan bahas tentang bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang sejumlah pangkat. Contohnya 2 pangkat 2 artinya 2 dikalikan sebanyak 2 kali. 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu 2 pangkat 3 artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2-nya ada 3 ya dikalinya. Sama halnya dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3. Ya, dan seterusnya. Bagaimana dengan 3 pangkat 3? Sama juga ya. 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Ini adalah untuk bilangan berpangkat yang induknya adalah positif. Induk itu adalah angka yang di awal ya, angka yang besarnya. Itu namanya adalah induknya. Ya, sedangkan ini adalah pangkatnya. Itu bedainnya ya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah bilangan berpangkat yang induknya negatif, ya. Yang induknya negatif, contohnya misalkan negatif 2 pangkat 2, ya. Kalau negatif 2 pangkat 2, ini artinya yang kena pangkatnya adalah yang duanya aja, negatifnya nggak ikut ya. Artinya ini negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 2 dikali 2, 4. Berbeda dengan negatif 2 pangkat 2. Kalau ada kurungnya berarti negatif 2-nya yang dipangkatin 2. Negatifnya ikut. Artinya negatif 2 dikali negatif 2. Sama dengan negatif kali negatif positif ya. Sama dengan 4. Jadi penulisan untuk bilangan berpangkat yang induknya negatif itu berbeda ya. Kalau tidak ada kurungnya berarti yang dipangkatkan hanya angkanya saja, tandanya tidak ikut. Tapi kalau ada kurung berarti semua yang dalam kurung ini dipangkatin 2 gitu. Contoh lagi ya, misalnya negatif 2 pangkat 3. Artinya negatif dikali 2 kali 2 kali 2 ya, 3 kali 2-nya karena 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali 2 4 kali 2 8 ya, atau negatif 8. Begitu ya. Jadi untuk bilangan berpangkat kalau induknya positif maka hasilnya tinggal dikalikan saja sesuai dengan pangkatnya. Tapi kalau induknya negatif, jika tidak ada tanda kurung, maka negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Yang dipangkatkan hanya angkanya saja. Kalau ada tanda kurungnya, berarti negatifnya ikut dipangkatkan. Ya, seperti itu. Semoga kalian bisa mengerti. Misalkan jelaskan selanjutnya. Oke, jadi untuk bilangan berpangkat, Miss akan ulangi untuk yang bilangan berpangkat induknya negatif ya. Tadi ada 2 ya. Kalau seandainya negatif 2 pangkat 2, artinya negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Miss ulangi biar kalian paham. Ini hasilnya negatif 4. Berbeda dengan ini ya. Kalau ada pangkatnya di dalam kurung, induknya dikurungin, berarti negatifnya ikut dipangkatkan. Artinya negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. Sekarang bagaimana Miss kalau pangkatnya itu besar banget ya? Misalkan negatif 2 pangkat 3. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sama dengan negatif 2 kali negatif 2 dulu. Ya, sama dengan 4. 4
4 baru dikalikan dengan ini, negatif 2, sama dengan negatif 8. Bagaimana dengan negatif 2 pangkat 4? Sama, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Ya, 4 dikali negatif 2. Ya, 4 dikali negatif 2 berapa? Negatif 8. Masih ada satu lagi ya, negatif 8 dikali dengan negatif 2, maka hasilnya 16. Supaya kalian tidak melakukan seperti ini, maka ada sebuah kesimpulan. Kesimpulannya, kalau bilangan berpangkat ya, yang induknya negatif, maka kalau pangkatnya adalah bilangan genap, maka hasilnya pasti positif. Ya, kalau pangkatnya bilangan genap, hasilnya pasti positif. Sedangkan bilangan berpangkat yang induknya negatif, kalau pangkatnya ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Ya, kalau pangkatnya genap 2, 4, 6, 8, 10 itu hasilnya pasti positif. Tapi kalau bilangan berpangkat yang induknya negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Ya, contohnya nih, misalkan negatif 2 pangkat 8. Nah, kan nanti repot kalau kali gini ya. Kamu langsung aja 2-nya dikalikan sebanyak 8 kali kan ya. Nah, ini ya, agak bingung. Miss kurungin ya. Maka ngerjainnya langsung aja. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, 32, 64, 64 dikali 2, 8, dikali 2 sama dengan 256. Karena dia adalah bilangannya berpangkat bilangan genap, maka hasilnya pasti positif. Jadi pasti hasilnya positif 256. Berbeda nanti dengan yang ganjil. Jadi kalian nggak perlu nurutin yang seperti ini ya. Dicatat, untuk bilangan berpangkat yang pangkatnya induknya negatif, kalau pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya pasti positif. Kalau pangkatnya bilangan ganjil, hasilnya pasti negatif. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang selanjutnya Miss akan menjelaskan sifat operasi bilangan berpangkat. Yang akan Miss jelaskan pada saat ini adalah sifat operasi bilangan berpangkat untuk perkalian dan pembagian. Yang pertama yaitu perkalian dan pembagian ya, untuk perkalian dan pembagian bilangan berpangkat yang induknya sama ya. Misalkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 ya. Ini induknya sama ya, sama-sama angka 2. Ingat lagi, ini adalah bilangan induk. Ini adalah bilangan berpangkat. Jadi induknya sama. Maka caranya adalah 2 kali 2, kan gitu ya. Dikali 2 kali 2 kali 2. Ya. Sama dengan, kan tadi bilangan berpangkat adalah perkalian berulang. Berarti ini sama juga dengan 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. 5 ini gak perlu kalian jabarkan seperti ini. Maka tinggal 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 dari mana? Dari sini. Ya. Jadi kalau perkalian bilangan berpangkat yang induknya sama, kalau dia dikali maka pangkatnya tinggal ditambah. Maka A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A M ditambah N. Ini adalah sifat perkalian yang pertama ya. Sifat perkalian bilangan berpangkat yang pertama, yaitu apabila perkalian dua buah bilangan berpangkat yang induknya sama, maka pangkatnya tinggal ditambah. Contohnya misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Maka 2, 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Sudah pasti ya, gak perlu kamu jabarkan seperti ini. Lalu hasilnya 2 pangkat 7 ya tinggal kamu kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali.
3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 misalnya. Atau 3 pangkat 5 deh, biar nggak sama ya. Maka 3, ingat kalau perkalian untuk yang induknya sama, maka pangkatnya ditambah. 3 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 8. Jadi ini sifat operasi bilangan berpangkat yang pertama ya. Kalau induknya sama, maka pangkat tinggal ditambah. Begitupun untuk pembagian ya. Misalkan 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Maka 2 pangkat 6 dikurang 4 ya, yaitu 2 pangkat 2. Atau kalau seandainya bilangan berpangkat itu pembagian induknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurang. Atau A pangkat M ya dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah gini ya. Ini adalah perkalian bilangan berpangkat yang pertama, yaitu kalau induknya sama, kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Oke, untuk yang selanjutnya, sifat operasi yang kedua, yaitu apabila bilangan berpangkat dipangkatin ya, yaitu misalkan 2 pangkat 3 ya, pangkat 4. Kalau seperti ini, maka pangkatnya tinggal dikalikan, atau 2 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 2 pangkat 12 ya. Misalnya lagi 2 pangkat 2 pangkat 2, pangkat dipangkatin lagi, maka pangkatnya tinggal dikali, atau 2 pangkat 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Atau A pangkat M pangkat N, maka A M dikali N. Ini adalah sifat yang kedua ya. Dua sifat itu yang kalian akan pelajari di kelas 7 ya. Dan untuk yang selanjutnya Miss akan bahas tentang pecahan. Yang sekarang yaitu materi tentang pecahan ya. Pecahan seperti kalian sudah pelajari di sekolah dasar ya, ada pembilang dan ada penyebut. Angka yang di atas disebut sebagai pembilang ya. Angka yang di bawah disebut sebagai penyebut. Nah, ini adalah bentuk dari pecahan yang awal ya, materi awal tentang pecahan. Lalu yang pertama akan kita jelaskan adalah tentang pecahan senilai. Ya, pecahan senilai adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan angka yang sama. Contohnya, berapakah pecahan yang senilai dengan 1/2? Maka kalian boleh mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contohnya Miss kalikan dengan 2 ya. Maka 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. 1/2 dengan 2/4 disebut pecahan senilai. Kenapa? Karena dikalikan dengan angka yang sama. Atau kebalikannya, dia dibagi dengan angka yang sama. Contohnya 4/8. Oh, bisa dibagi 2, bisa dibagi 2. Maka 4/8 dia senilai dengan 2/4. Yang penting dia dikali atau dibagi dengan angka yang sama. Contohnya lagi, 4/8 sama 1/2 sama atau tidak? Kita bisa buktikan 4/8 dengan 1/2. Maka 4 ini bisa menjadi 1 kalau diapain? Oh, dibagi 4. 8 juga bisa menjadi 2. Kenapa? Dibagi 4. Karena dia dibagi dengan angka yang sama, maka 4/8 sama atau senilai dengan 1/2. Inilah bab pecahan yang Miss jelaskan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian mengerti. Thank you. Explanation of today's lesson. Thank you for watching. Don't forget to review it. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.